Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Delta Dewi, dosen dari program studi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, Purwakerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit gambaran mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni Block Health Management dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang digunakan sebagai syarat untuk sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Program studi S1 Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Unsud menggunakan sistem pembelajaran blok. Block Health Management yang saya ampu bersama tim teaching memiliki bobot 3 SKS dilaksanakan di semester 7 selama 3 pekan. Block Health Management ini merupakan blok yang mengintegrasikan ilmu kesehatan masyarakat, manajemen, dan kedokteran gigi secara terpadu sehingga mahasiswa mencapai kompetensi seperti yang diharapkan pada standar kompetensi dokter gigi Indonesia, terutama pada domain 1, 5, dan 6. Pada blok ini akan membahas beberapa bahan kajian seperti manajemen pelayanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, dan juga manajemen praktek dokter gigi. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Kedokteran Gigi Unsud yang dibebankan pada Block Health Management ini antara lain, yang pertama, menguasai teori aplikasi hukum kesehatan dan kode etik kedokteran gigi secara mendalam. Yang kedua, menguasai teori manajemen praktek, kolaborasi antar profesi kesehatan, dan manajemen perilaku seperti perilaku individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungan kerja secara mendalam. Menguasai teori aplikasi manajemen kesehatan dan epidemiologi dengan pendekatan evidence-based dentistry dalam upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat secara mendalam. Capaian pembelajaran Block Health Management yakni mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis mengenai administrasi kesehatan, manajemen pelayanan kesehatan, serta strategi pelaksanaan manajemen praktek dan tata laksana lingkungan kerja kedokteran gigi. Referensi yang digunakan dalam Block Health Management ini cukup beragam, seperti e-book, Textbook of Public Health Dentistry, Practice Management for the Dental Team, Managing Health and Safety in the Dental Practice, Essential Dental Public Health, e-book manajemen kesehatan, dan tentunya didukung pula dengan jurnal atau publikasi terkini tentang manajemen kesehatan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam Block Health Management ini dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus dengan menerapkan student-centered learning. Untuk perkuliahan sinkronus, kami melaksanakan di dalam ruangan atau menggunakan tools seperti Zoom Meeting. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilaksanakan menggunakan LMS Unsud, yakni LDIRU atau E-Learning of Jenderal Sudirman University, dan Telegram Group untuk memfasilitasi komunikasi dan diskusi dengan PIC Block. Metode pembelajaran yang digunakan menyesuaikan dengan bahan kajian dan tujuan pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran yang kami gunakan antara lain, yang pertama, kuliah tatap muka, kemudian diskusi kelompok kecil berupa case study dengan topik penerapan fungsi manajemen dalam pelayanan kesehatan dan konsep pembiayaan kesehatan. Kemudian metode pembelajaran lain yang digunakan yakni praktek lapangan yang bertujuan mengobservasi manajemen praktek klinik dokter gigi. Penugasan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri dan kelompok melalui LMS Unsud yakni LDIRU. Sistem penilaian Block Health Management dicapai melalui penilaian formatif dan sumatif. Dan nilai akhir Block Health Management akan ditentukan dari yang pertama, aktivitas partisipatif yakni 2 kali diskusi kelompok kecil, 2 kali tugas mandiri, kemudian hasil proyek berupa tugas kelompok, hasil praktek lapangan, dan presentasi kelompok. Dan yang terakhir adalah ujian, yakni written test sebanyak 2 kali. Komponen nilai akhir Block Health Management
Ditentukan berdasarkan presentasi bobot sebagai berikut. Diskusi kelompok kecil sebanyak 20%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok hasil proyek 30%, presentasi kelompok 10%, dan ujian written test 30%. Dengan total bobot nilai akhir Block Health Management yakni 100%. Pada akhir pembelajaran Block Health Management tentunya akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh mahasiswa hingga tim teaching guna meningkatkan kualitas pembelajaran Block Health Management di masa mendatang. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Block Health Management untuk mahasiswa program studi S1 Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran sinkronus melalui kelas tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, calon dokter gigi tapi lemes ya. Yang lebih semangat dong. Selamat siang semuanya. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, walafiat ya. Sehat secara fisik, mentalnya juga sehat ya, bahagia terus. Oke, walaupun hari ini pembelajaran di Block Health Management, benar ya, Block Health Management. Kalian nggak salah masuk kelas ya? Nggak kan? Oke, walaupun pembelajaran di blok hari ini cukup padat, kita tadi pagi sudah tutorial, kemudian ada kuliah, dan siang ini masih ada kuliah sampai nanti sore. Mudah-mudahan masih tetap semangat semuanya untuk perkuliahan di siang hari ini dengan materi yang baru. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin kita awali dulu dengan berdoa ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi tambahan ilmu dan kebaikan buat kita. Berdoa, dipersilahkan. Ya, oke, selesai. Baik, hari ini sesuai amanah dari PIC Block ya, dan seperti yang sudah tertuang di RPS juga, hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang dental auxiliaries. Tapi sebelum kita mendiskusikan materi hari ini, saya penasaran pengen mereview dulu materi yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu tentang konsep praktek. Ada yang masih ingat mungkin poin-poinnya tentang 3 jenis praktek, konsep praktek? Masih ingat Rizky? Masih ingat? Ya. Ya, oke. Selain itu, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang persyaratan bangunan klinik ya. Dan hari ini kita akan berdiskusi, saya akan menyampaikan sedikit tentang dental auxiliaries ya. Jadi, ada beberapa hal yang mendasari tentang dental auxiliaries. Yang pertama itu adalah beberapa capaian yang akan kita tuju untuk pembelajaran kuliah hari ini adalah kami berharap mahasiswa memahami konsep dental auxiliaries dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian mahasiswa memahami klasifikasi dental auxiliaries beserta perannya dalam pelayanan kesegilut. Ya, itu capaian pembelajaran kita siang hari ini. Oke, selanjutnya saya rasa semuanya sudah memahami dan menyetujui bahwa kesehatan gigi dan mulut di Indonesia ini masih menjadi prioritas kedua dibandingkan kesehatan umum, gitu ya. Meskipun demikian, kalau kita perhatikan dari riset kesehatan dasar itu menunjukkan bahwa prevalensi karies itu selalu di atas 90%. Dengan tingginya prevalensi karies, tapi tidak diimbangi dengan kesadaran atau pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut, ternyata mengakibatkan sekitar 10 sampai 10,2% masyarakat itu yang mendapatkan perawatan, hanya 10,2%. Gitu. Tapi selain dari kesadaran dan juga mungkin pengetahuan kesehatan gigi dan mulut yang kurang atau asumsi masyarakat yang belum menjadikan kesehatan gigi dan mulut itu sebagai prioritas, ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa hanya sedikit atau persentasenya sangat minim sekali masyarakat Indonesia yang mendapatkan perawatan kesehatan gigi dan mulut? Kira-kira ada yang bisa mengungkapkan alasannya? Faras mungkin? Apa kira-kira? Kenapa cuma 10,2% masyarakat yang mendapatkan perawatan kesegilut? Ya. Kalau menurut saya karena persebaran dokter gigi Indonesia itu belum merata, dokter. Jadinya ada beberapa masyarakat yang mungkin belum mendapatkan pelayanan medis dari dokter gigi. Ya, selain persebaran tentunya jumlah ya. Iya. Jumlahnya terbatas. Sudahlah jumlahnya terbatas,
sebarannya tidak merata, sehingga banyak sekali masyarakat yang belum mendapatkan perawatan kesehatan gigi dan mulut yang memadai. Nah, berawal dari latar belakang tersebut, tentunya dokter gigi itu memiliki beban yang cukup banyak gitu untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian masih ada pelayanan administratif mungkin yang harus dilakukan, sehingga dibutuhkan tim, personil, staf yang perlu mendukung kinerja dari seorang dokter gigi secara klinis. Makanya muncullah konsep tentang dental auxiliaries. Jadi dental auxiliaries itu adalah istilah umum untuk semua personil atau staf yang membantu dokter gigi dalam melakukan perawatan kesehatan gigi dan mulut pasien. Ya. Selanjutnya, tadi tentang gambaran umum konsep dental auxiliaries sudah saya sampaikan sedikit gambarannya. Kita mungkin bisa langsung menginjak ke klasifikasi dental auxiliaries. Secara sederhana, dental auxiliaries itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah non-operating auxiliaries. Artinya, personil, staf, bagian dari dental auxiliaries yang tidak melakukan atau memberikan perawatan ke segi mulut. Contohnya yang pertama adalah dental surgery assistant. Jadi dental surgery assistant itu adalah personil atau staf yang mendukung dokter gigi dalam memberikan pelayanan dan persiapan sebelum melakukan proses atau tindakan kesehatan gigi dan mulut. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Jadi misalnya dental surgery assistant itu melakukan persiapan pasien untuk perawatan yang mungkin dibutuhkan, seperti kalau misalnya kita ingin melakukan tindakan ekstraksi ya, kan tidak otomatis langsung mencabut giginya ya. Tentu kita melakukan proses informed consent, kemudian penandatanganan informed consent tadi, kemudian mungkin persiapan seperti pengukuran vital sign, kemudian perlu menyiapkan alat bahan, yang semua itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh seorang dokter gigi. Jadi dental surgery assistant itu membantu seluruh persiapan tersebut. Sama halnya kalau kita ingin melakukan proses tindakan restorasi misalnya ya, persiapan alat dan bahan yang begitu banyak, kemudian penandatanganan informed consent dan persiapan-persiapan lain, nah itu semua dibantu oleh dental surgery assistant. Mereka membantu tapi tidak memberikan perawatan secara langsung. Selanjutnya adalah dental secretary atau resepsionis. Seperti yang kita ketahui, di sebuah klinik nggak mungkin dong seorang dokter gigi turut mengurusi hal-hal administratif ya, menghubungi pasien, mengingatkan kontrol, mengatur janjian jadwal kunjungan pasien. Nah, semua itu dibantu oleh resepsionis atau dental secretary. Kemudian selanjutnya ada dental laboratory technician, yaitu orang yang membantu membuat dan memperbaiki alat-alat kedokteran gigi, tekniker gitu. Kita biasa kenal dengan istilah tekniker. Jadi kalau misalnya Anda ingin membuat mahkota atau gigi tiruan, kita bisa mendelegasikan itu kepada technician. Kemudian yang terakhir adalah dental health educator. Jadi mereka ini adalah bagian dari dental auxiliaries yang membantu proses edukasi kesehatan gigi dan mulut. Ya, kalau yang pertama tadi non-operating, berarti klasifikasi selanjutnya adalah yang operating auxiliaries. Ini adalah orang-orang yang bukan profesional, tapi diperbolehkan untuk melakukan prosedur perawatan tertentu di mulut di bawah arahan dan pengawasan dari profesional. Dalam hal ini dokter gigi. Ada dua, yaitu dental hygienist dan juga dental terapis. Nah, untuk dental hygienist itu adalah orang yang bertugas dalam upaya promotif dan preventif melalui pelayanan pencegahan penyakit yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut. Oke, jadi kompetensinya dia membantu seluruh proses peningkatan kesehatan gigi dan mulut dari aspek program-program promotif dan preventif. Memberikan edukasi misalnya, kemudian melakukan penyuluhan, terus kalau misalnya kita ingin melakukan pelatihan kader di desa gitu ya, itu para dental hygienist lah yang turun gitu. Apa bedanya dengan dental terapis? Kalau dental terapis itu sudah memberikan perawatan berupa tindakan pencegahan kepada pasien. Contohnya dental terapis itu sudah memiliki kompetensi untuk melakukan restorasi sederhana pada anak atau dewasa. Scaling polishing gitu. Pokoknya tindakan-tindakan perawatan yang sederhana itu sudah boleh dilakukan oleh dental terapis. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Kalau dental hygienist itu lebih banyak ke program promotif. Kalau yang terapis itu sudah memberikan
perawatan tapi perawatan yang sederhana dan tentunya masih di bawah supervisi dokter gigi. Begitu. Ya, oke. Tadi sudah kita jelaskan ya tentang klasifikasi dental auxiliary dan selanjutnya ini yang paling penting sebenarnya adalah tentang jenis-jenis supervisi. Kenapa? Karena kalau kita bekerja dalam tim, dalam dental auxiliary, tentunya dokter gigi itu wajib memberikan supervisi, pengarahan ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang topik ini, mungkin karena ini udah siang banget ya, sudah sangat sore dan mungkin sudah pada lelah, kita peregangan sebentar boleh ya, karena yang di depan mungkin sudah pegel banget melihat layarnya terlalu dekat, layarnya udah agak pegel sepertinya, mungkin bisa berdiri sebentar. Oke. Ya. Mau tukeran posisi tempat duduk yang depan? Boleh? Oke, ya sudah. Kalau gitu boleh peregangan sebentar lehernya ya, karena kuliah dari pagi sampai sore rasanya pegel banget. Oke, kita boleh tukeran yang depan, duduk di belakang. Ya. Ya, oke. Kita boleh lanjut lagi ya. Sedikit lagi tentang supervisi. Jadi, yang tadi sudah saya sampaikan, supervisi itu penting dan ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu adalah personal supervision, jadi dokter gigi melakukan perawatan langsung ke pasien dan memberi wewenang kepada dental auxiliary untuk membantu pelayanan pendukung. Jadi seperti dental surgery assistant tadi, sebelum kita melakukan tindakan ekstraksi, semua proses persiapannya dibantu oleh asisten. Kemudian selanjutnya ada direct dan indirect supervision. Sederhananya yang membedakan itu adalah dokter gigi dan dental auxiliary itu berada di ruangan yang sama. Jadi kalau direct ya berarti dokter giginya itu bisa memantau kinerja dari dental auxiliary-nya gitu. Kalau yang indirect itu berarti supervisi jarak jauh. Misalnya kita memberikan arahan atau instruksi kepada tekniker begitu ya. Mas tolong dibuatkan mahkota dengan warna atau shade seperti ini. Nah, itu supervisi dari jarak jauh atau indirect. Selanjutnya itu adalah general supervision. Nah, ini sebenarnya yang tidak disarankan oleh WHO. Kenapa? Karena ini semacam dokter gigi memberikan seluruh kompetensi yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi, semuanya didelegasikan kepada dental auxiliary tanpa pengarahan atau supervisi yang ketat dari dokter gigi. Nah, ini yang sebenarnya cukup dihindari kalau bisa ya. Kemudian public health supervision, ini adalah pengawasan dokter gigi kepada dental auxiliary yang memberikan tindakan-tindakan promotif preventif. Contohnya kalau misal kita di puskesmas mungkin ada kegiatan penjaringan, kesehatan atau kegiatan UKGS begitu ya. Nah kadang dokter gigi nggak bisa mengawasi atau terjun langsung ke lapangan. Nah itu mendelegasikan dental auxiliary untuk melakukan tindakan itu dengan public health supervision. Oke, jadi kesimpulan dari kuliah singkat kita siang hari ini adalah ada 3 poin. Yang pertama tentang konsep atau gambaran umum dental auxiliary itu apa. Kemudian yang kedua tentang jenisnya, ya ada yang operating dan non-operating. Kemudian yang ketiga ada tentang bentuk-bentuk supervisi dari seorang dokter gigi kepada timnya dalam dental auxiliaries. Oke, kalau Anda ingin membaca lebih lanjut tentang dental auxiliary atau semua hal tentang health management yang sudah disampaikan juga oleh PIC Blog, Anda bisa membaca beberapa referensi yang sudah kami berikan. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Sudah paham semua? Yakin? Oke, kalau misal sudah yakin, saya penasaran apakah sudah cukup paham dengan materi yang saya berikan. Barusan kita akan main kuis-kuis sederhana ya. Ada 4 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan bisa menjawab semua ya. Karena ini sebenarnya materi yang sederhana gitu. Jadi saya harap semuanya bisa memahami dengan baik. Oke, kita mulai ya. Nomor 1, siapakah yang bertugas membuat, mencetak, memperbaiki, piranti, serta membuat mahkota gigi? Rizky mungkin mau jawab? Teknisi gigi. Setuju yang lain? Setuju. Oke, kita lihat jawabannya benar ya. Selanjutnya, siapa yang mau jawab nomor 2? Faras mungkin? Manakah yang termasuk dalam kategori operating auxiliaries? Dental hygienist, Dokter. Dental hygienist, oke. Ya, betul lagi. Ini pertanyaannya terlalu mudah sepertinya ya. Yang ketiga, seorang pasien akan dilakukan tindakan ekstraksi. Sembari menunggu dokter gigi tersebut tiba di klinik, seorang dental asisten melakukan pengukuran tekanan darah. Jenis supervisinya apa?
Nindya? Apa kira-kira? Indirect. Sepakat semuanya? Ya, betul lagi ya. Berarti saya tidak boleh menulis soal ujian seperti ini kan terlalu gampang ya. Menanyakan riwayat kesehatan pasien dalam mengukur tekanan darah dan nadi pasien sebelum dilakukan tindakan ekstraksi merupakan tugas siapa? Dental surgery assistant. Ya, oke. Sudah, sepertinya ini bisa dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan materi ini, karena ini adalah materi dasar sebelum kita nanti menginjak ke materi lain yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan, ada sedikit penugasan ya. Ini penugasan untuk materi kita di perkuliahan selanjutnya. Jadi nanti temanya adalah tentang occupational hazard in dentistry. Jadi harapan saya Anda bisa mempelajari materi ini terlebih dahulu dengan membaca literatur. Yang paling gampang itu misalnya textbook Public Health of Dentistry ya. Textbook of Public Health Dentistry itu di bab-bab akhir Anda bisa memahami beberapa poin-poin penting tentang occupational hazard in dentistry sebagai bekal di pertemuan kuliah kita selanjutnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Baik, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk adik-adik sekalian. Karena tadi sudah kita buka dengan berdoa, mari kita tutup juga pertemuan siang hari ini, kuliah siang hari ini dengan berdoa. Semoga kita semua diberikan kebaikan dan keberkahan dalam proses pembelajaran yang kita lewati. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih untuk atensinya. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rangga. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim asesor dan panitia sertifikasi dosen tahun 2023 dan tentunya kepada Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran Gigi, seluruh rekan sejawat dosen dan juga mahasiswa. Semoga video ini bisa memberikan gambaran mengenai bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.